Bu Mestia, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam Bu Sawia, alhamdulillah kabar baik Bu. Ya, Gimana kabar Bu Sawia? alhamdulillah saya juga baik, Bu. Sepertinya Ibu sedang ada masalah. Ya, Iya nih Bu, saya memiliki sedikit masalah Bu. ada yang bisa saya bantu, Bu Miss? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh dong, Bu. Kebetulan nih saya sedang tidak ada aktivitas, jadi kita boleh saja berbincang-bincang di sini. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan di sini, Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Sawia, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya Bu Mistia punya masalah apa? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya, apabila masuk pelajaran saya, dia tidak begitu bersemangat dalam belajar Bu. Bahkan tugas pun malas untuk dikerjakan. Itu yang merasa saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Iya. Baik, tadi Bu Mistia bilang bahwa ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, begitu ya Bu ya? Nah, apakah Ibu sudah menelusuri sebelumnya apa penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya Bu. Lalu dari pengamatan Bu Mistia, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Apa mungkin karena metode mungkin ataupun bagaimana Bu? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata siswa tersebut tidak suka pelajaran matematika Bu, karena dalam pelajaran Oh, matematika kan tentunya selalu menghitung dan menggunakan rumus Bu. Jadi siswa tersebut menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang paling sulit, sehingga dia malas untuk belajar matematika Bu, dan malas untuk membuat tugas. Begitu Bu. iya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada siswa tersebut? Saya tentunya mengharapkan siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Mustia lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Iya, Bu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang sudah berhasil Ibu lakukan? Oh, ada, Bu, ada. Jadi, metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan menghitung menggunakan metode jari matika. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Mustia. Jadi jika kita ranting nih dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Mistia seberapa tingkat keberhasilan metode itu sehingga bisa menarik minat belajar siswa? Kalau saya beri peringkat, Bu, menurut saya itu antara 7 sampai 8, Bu. Ya, baiklah Bu. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana kira-kira langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik dengan menghitung menggunakan metode jari matika yang tadi saya ceritakan itu loh Bu. Iya. Serta saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapainya tujuan pembelajaran yang baik Bu. Iya. Baik, mungkin dalam hal ini Bu Mistia butuh dukungan, ya. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana itu? Yang akan membantu saya dalam menyusun rencana ini kepala sekolah dan rekan sejawat, Bu. Ya, kira-kira berapa lama Bu Mistia waktu? Itu yang lama, Bu.
Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, Bu. Nah, eee, sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu Mistia ya. Iya. Nah, kapan Bu Mistia mulai melaksanakannya? Secepatnya, Bu, saya akan terapkan untuk murid saya agar mereka mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan. Begitu, Bu. Ya. Kemudian nih Bu Mistia, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan Ya. berbagi praktik baik dengan guru-guru yang hebat lainnya, baik itu dari sekolah maupun dari luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Jadi, bisa menerapkan metode pembelajaran di kelas dengan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu dirindukan oleh siswa saya, Bu. Ya, ya, ya. Baik, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain mungkin yang Ibu butuhkan? Di sekolah, dukungan sarana dan prasarana serta moral sudah saya dapatkan, Bu, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja, Bu, yang harus konsisten dalam menjalaninya. Ya, ya. Baiklah Bu Mistia, semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Amin, ya Nah, Allah. bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejak tadi Bu? Alhamdulillah lega sekali, Bu. Saya senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini, Bu. Syukurlah kalau begitu ya. Apakah ada hal lain mungkin yang ingin Ibu Mistia sampaikan ke saya? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Ya, sama-sama Bu Mistia. Saya juga merasa senang ya telah berbincang dengan Bu Mistia. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan juga bisa saling berbagi ya. Ya, Nah, jadi kalau memang tidak ada yang ingin Ibu sampaikan lagi, cukup di sini saja pertemuan kita hari ini ya Bu Mistia. ya, Dan Bu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Sampai jumpa kembali, Bu. Assalamualaikum, Bu Sawiyah. Apa kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam Bu Mistia. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Sepertinya Bu Sawiyah lagi ada kepikiran sesuatu ya? Iya nih Bu, saya sedang ada masalah Bu. Kalau boleh saya tahu masalah yang sedang Bu Sawiyah hadapi sekarang apa ya? Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Itulah Bu. Jadi sebelumnya mohon maaf Bu ya. Apa Ibu ada waktu kira-kira untuk kita berbincang sebentar Bu? Oh, boleh, boleh, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong, jadi bisa kita bicarakan di sini, Bu. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi gini Bu, saya punya masalah ya dengan siswa. Jadi pada jam pelajaran saya, anak-anak saya suruh cari materi tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, materi tersebut biasanya anak-anak itu mencatat di buku catatan. Namun pada kali ini saya suruh mereka untuk membuat materi itu di Canva dengan mendesain materi tersebut di Canva. Nah, kemudian ada di antara mereka yang tidak mengumpulkan tugas saya, Bu. Padahal saya sudah bilang pada mereka setelah tugas tersebut selesai didesain, maka kirim ke WA saya. Ternyata ada yang tidak mengumpulkan. Nah, jadi itu Bu yang menjadi pikiran saya selama ini.
Baik. Tadi Bu Sawiyah bilang ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas yang Ibu berikan. Kira-kira apa penyebab sehingga anak itu tidak mau membuat tugasnya, Bu? Jadi kan, setelah saya masuk jam berikutnya, pada minggu berikutnya, jadi saya tanya sama mereka, kenapa di antara kalian itu ada yang belum mengumpulkan tugas. Jadi mereka menjawab, "Bu, kami belum bisa, mendesain materi yang Ibu berikan dengan menggunakan, aplikasi Canva, kalau emang kami tidak ada tutorial secara langsung." Begitu, Bu. Apa sebelumnya Bu Sawiyah pernah mengajari mereka menggunakan Canva secara langsung, Bu? Iya, sebelumnya memang saya pernah mengajari mereka, Canva itu secara langsung. Namun pada waktu itu, dikarenakan anak-anak itu hanya sedikit yang membawa HP, karena kan desain Canva itu dengan HP, Bu. Jadi karena pada saat itu cuman beberapa orang yang, bawa HP, jadi saya buat kelompok mereka. Jadi yang tidak membawa HP itu hanya melihat temannya saja, sedangkan yang bawa HP itu, mereka itu langsung mendesain materi dengan menggunakan, Canva itu dengan pakai, HP mereka sendiri. Jadi begitu, Bu. Nah, dari permasalahan yang tadi Ibu ceritakan, kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah dengan anak tersebut, Bu? Ya, jadi kan berhubung di sekolah kami itu tidak boleh membawa HP, Ya. jadi saya dan, siswa membuat kesepakatan terlebih dahulu untuk membawa HP. Jadi, mereka itu saya perbolehkan untuk bawa HP, namun sebelum jam pelajaran saya itu, mereka itu harus kumpul dulu ke saya. Jadi ketika jam pelajaran saya, berlangsung, jadi saya kasih HP mereka, kemudian, ketika jam pelajaran saya selesai, saya ambil balik, ketika nanti pulang sekolah, baru saya kasih, kembalikan HP mereka. Nah, jadi mereka itu alhamdulillah setuju semua. Nah, pada hari berikutnya baru mereka itu bawa HP. Dan, pada saat itu ketika semuanya sudah ada HP, saya kumpul mereka di sebuah ruangan ya, kemudian saya buka Infokus, kemudian mereka langsung melihat bagaimana cara membuka Canva terlebih dahulu, kemudian mendesain materinya. Jadi dengan melihat secara langsung, ya mereka itu mudah mengerti. Ya, kalau misalkan di rumah mereka buat, ketika misalkan mereka itu sudah nggak tahu lagi caranya, maka disitulah yang menjadi kendala. Jadi pas di sekolah ketika mereka itu ada HP, langsung mereka melihat sendiri, ini stepnya, oh ini cara buka template-nya. Nah jadi saya sudah perlihatkan secara langsung, dengan menggunakan Infokus. Jadi mereka bisa fokus semua. Nah jadi Oh, begitu. begitu ya, Bu Sawiyah ya. Mhm. Mhm. Selain daripada itu, ada nggak solusi lain nih, Bu, yang Ibu lakukan? Oh ada Bu, jadi solusi lain, ada juga siswa yang belum bisa. Mhm. Nah jadi saya suruh lihat dulu bagaimana teman yang lain untuk mendesain. Nah kemudian teman tersebut membagikan link kepada teman yang belum bisa itu, mereka, hanya mengedit namanya saja atau mengubah warna template-nya. Jadi itu memudahkan mereka ya, bagi yang belum bisa sama sekali. Nah itu yang saya lakukan juga. Baiklah, Bu. Kira-kira ini ya, ada tidak metode lain yang pernah berhasil Ibu lakukan? Metode lain yang pernah berhasil saya lakukan, jadi teman itu yang sudah bisa Bu, jadi saya menjadikan, mereka itu sebagai tutor sebaya. Jadi mereka itu bisa belajar dari temannya Bu, dan, alhamdulillah, jadi mereka dengan belajar dari temannya itu, alhamdulillah saya lihat berhasil. Bahkan hampir semua mereka itu sudah mengumpulkan tugasnya itu. Wah, luar biasa ya, Bu Sawiyah ya. Nah, jika kita kasih rating, itu kira-kira dari angka 1 sampai 10, seberapa ya tingkat keberhasilan yang Ibu lakukan itu? Ya, kalau kita kasih peringkat, Bu, ya bisa kita ambil angka dari 8 sampai 9, Bu, bisa. Baik, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu Sawiyah lakukan dan apa langkah-langkahnya, Bu?
Rencana yang selanjutnya akan saya lakukan, mereka itu akan mempresentasikan. Nah, jadi pada presentasi ini mereka itu akan presentasi bukan secara individu, melainkan dengan kelompok. Nah, sebagai langkah-langkahnya itu sebagaimana yang pernah saya tulis di modul ajar. Jadi yang pertama itu terlebih dahulu mereka itu saya bagikan kelompok atas 4 kelompok. Kemudian saya tentukan materinya itu misalkan kelompok pertama tentang pengertian sabar, kemudian kelompok kedua tentang ciri-ciri dan seterusnya. Jadi mereka itu akan mempresentasikan per kelompok pada pertemuan berikutnya. Jadi Iya, demikian Bu. kira-kira nih Bu ya, dari rencana Ibu tadi, dukungan dari pihak mana yang Ibu perlukan agar rencana Ibu tersebut bisa tercapai? Ya, tentunya dalam hal ini saya juga butuh dukungan. Dukungan ini pastinya yang pertama dari pihak kepala sekolah, kemudian wali kelas juga saya butuh dukungan, serta dukungan dari teman sejawat. Iya, baik. Kira-kira kapan Bu Sawiyah akan melakukannya? Saya akan melakukannya secepatnya Bu, karena kan kalau memang saya tunda-tunda, maka mereka itu akan ketinggalan materi. Jadi saya akan lakukan secepatnya, bahkan ini sudah mereka kumpul, jadi pertemuan selanjutnya langsung saya mempresentasikan materi tersebut. Baik Bu Sawiyah, semoga rencana itu berjalan dengan lancar Bu ya. Amin. Nah, bagaimana perasaan Ibu Sawiyah sekarang setelah kita berbincang sejenak ini Bu? Ya, alhamdulillah saya merasa lega sekali ya telah berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi dengan perbincangan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu atas perbincangannya. Jadi dengan perbincangan ini berarti saya sudah menemukan solusinya Bu dari permasalahan saya ini. Baik Bu Sawiyah. Ada lagi Bu yang ingin dibicarakan Bu? Saya rasa tidak ada, cuman harapan saya ke depannya Ibu punya waktu lagi untuk berbincang-bincang di sini, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan Bu, ya sudah ya Bu ya. Semoga ke depan kita bisa berbincang lagi ya seperti ini Bu ya. Mhm. Assalamualaikum Bu Sawiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.